Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ADH 3 Rasa Surga yang beranggotakan saya Devani Adi Permana, Irfan Dwi Wijaya, dan Fauzi Gimnastian, dan Muhammad Syah Januar. Jadi aplikasi yang kami bangun yaitu Wine Recommendation. Untuk deskripsi programnya, program yang akan dibangun merupakan sebuah aplikasi sederhana yang berjudul Wine Recommendation. Aplikasi ini akan merekomendasikan jenis-jenis wine berdasarkan kesukaan dari konsumen dan customer. Dalam aplikasi ini kami menggunakan content based filtering untuk merekomendasikan produk-produk wine kepada customer. Dari dataset yang kami gunakan akan dipilih tiga parameter yaitu title, tester name, dan point sebagai bahan untuk rekomendasi. Dan untuk outputnya akan mengeluarkan rekomendasi sesuai dengan selera orang yang dijadikan parameter. Berikutnya dataset. Dataset yang digunakan dalam aplikasi ini merupakan dataset wine yang berisi penilaian sebuah wine dari pakar dari berbagai dunia. Dataset ini sendiri memiliki 46.422 baris data dan 13 kolom. Selanjutnya ada demo yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan kami mengulas di kambil data dari wine dataset.cv menghasilkan sebagai berikut. Nah, untuknya dataset yang digunakan untuk memisahkan tabel menjadi 3 kolom saja, yaitu yang pertama ada title, yang kedua ada tester name, dan yang ketiga itu ada point. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tahapan selanjutnya. Yang pertama akan dilakukan normalisasi dataset, di mana dataset itu akan dibersihkan dengan cara yang pertama melakukan pembuangan nilai none atau not a number dengan fungsi ini. Kemudian selanjutnya penghapusan karakter-karakter yang tidak diperlukan di dalam dataset yang ada. Kemudian di sini diterapkan penerapan set index untuk title dan username dan kolom point. Kemudian akan dibuat dictionary dari dataset itu. Di sini dataset dictionary yang diambil dengan key-nya yaitu tester name dengan isi title dan point. Kemudian akan dilanjutkan dengan teman saya yang akan menjelaskan fungsi-fungsi yang akan digunakan. Lalu kami di sini akan menggunakan dua cara yaitu dengan Euclid distance dan similarity. Untuk yang pertama kita masuk ke metode Euclid distance. Nah, Euclid distance sendiri itu merupakan perbandingan dari uh, dua variabel atau konten yang akan dibandingkan. Nah, di sini yang kami butuhkan itu yang pertama similarity, lalu tester X dan tester Y. Nah, lalu untuk isi dari algoritma itu sendiri, di sini apabila uh, wine itu ada uh, pada tester yang pertama, maka uh, akan dibandingkan lagi. Wine itu akan masuk ke similarity tester yang kedua. Nah, lalu akan dibandingkan dan apabila terdapat kesamaan, maka untuk data dari wine itu sendiri akan bernilai satu. Dan apabila data tersebut tidak ada atau tidak ada data sama sekali, maka akan di return 0. Nah, lalu kita masuk ke total sum. Nah, total sum ini merupakan rumus dari Euclid distance dan setelah proses
perumusan itu, maka akan direturnkan 1/1 ditambah dari hasil proses tadi atau dari total sum. Lalu di sini kami masuk ke pair similarity. Nah, di sini untuk variabel yang dibutuhkan itu adalah one, testernya, lalu n-nya. Nah, di sini kami ambil n sama dengan 10 dan nilai similarity-nya atau proses dari Euclid distance tadi. Nah, untuk setelah itu kita masuk ke rumus dari pair similarity dan hasilnya itu akan di print dengan persentase kemiripan dan nama testernya, dan akan berulang sebanyak 0 sampai n. Nah, kenapa di sini kami menambahkan n? Karena apabila n tidak didefinisikan, maka seluruh data akan terprint dan akan terlalu banyak data yang akan terlihat itu. Nah, lalu di sini kami masuk ke proses percobaan untuk melakukan proses Euclid distance dan pair similarity. Nah, di sini kami ambil sampel yaitu Paul Gregut sebagai testernya. Nah, di sini maka akan keluar presentasi kemiripan dan testernya. Nah, untuk presentasi kemiripannya di sini dapat keluar yang pertama ada CNP Sullivan dengan nilai presentase 3,33, lalu disusul dengan Roger Voss dengan presentase 2,44. Lalu setelah proses tadi telah selesai, maka akan masuk ke fungsi dari recommendernya itu sendiri, dan lalu setelah itu akan masuk ke percobaan dalam fungsi sistem rekomendasinya. Nah, di sini yang dibutuhkan adalah dictionary dan sampel testernya, yaitu Paul Gregut yang kami ambil di sini. Dan setelah di running akan keluar yang paling tinggi persentasenya, yang paling utama. Nah, contohnya saja di sini persentase rekomendasinya dengan persentase 100% dan nama wine-nya Salon 2006 Le Mesnil Blanc de Blancs. Nah, lalu disusul dengan yang lainnya. Mungkin untuk demo programnya dicukupkan. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari demo kelompok kami, sekaligus mengakhiri juga presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.